bersyukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmatnya pemikirannya seperti itu ya, setelah adanya pelatihan ini yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Jayadi. Saya sering menyarankan bahwa kalau tulisan Anda ingin di media itu memang harus rahasia ini harus ada. Yang pertama, ketika Anda menulis di media adalah pertama kali Anda harus belajar atau memahami tentang karakter media. Saya tidak tahu misalnya dengan Bapak Ibu dosen atau mahasiswa pengen nulis di KR, konsekuensi yang pertama yang Anda harus ketahui adalah Anda pelajari dulu karakter media KR itu seperti apa. Kalau misalnya Anda tiba-tiba ingin nulis di halaman analisis, saya yakin mesti akan dimuat yang mahasiswa loh. Karena yang analisis itu karakternya adalah satu, rata-rata itu minimal S2. Ya senang kalau ya profesor dokter, maka di halaman 1 itu biasanya ditulis misalnya, gelarnya ditulis di sana. Karakter media berarti kalau mahasiswa nggak bisa nulis di halaman 1 Pak. Ya Anda tidak di halaman 1 tapi di halaman tengah yang opini itu bisa. Di sana misalnya Anda harus belajar karakter media itu selain visi misi media itu yang bersangkutan, memang yang selain itu adalah pelajari rubrikasi. Kalau misalnya Anda pengen nulis di opini ya emailnya di atas kepada redaktur opini, misalnya Kedaulatan Rakyat. Kalau Anda mungkin sudah terbiasa nulis di analisis ya kepada redaktur analisis. Jangan sampai hanya kepada redaktur Kedaulatan Rakyat. Wah, ini PR banyak sekali. Ibarat kamar itu kamarnya banyak sekali. Rumah besarnya memang Kedaulatan Rakyat, tapi di sana kan dibagi-bagi namanya rubrikasi. Rubrik itu rubrik opini, rubrik kalau berita ya ada kota, ada Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, Bantul, Jawa Tengah dan sebagainya. Jadi kalau menulis ya memang harus langsung kalau kirim email kepada redaktur opini misalnya, ditulis saja situ pengantarnya, kemudian di lampiran mungkin opininya itu. Karakter media harus selain visi misi pelajari rubrik yang ada. Jangan sampai Anda menulis atau mengirimkan tulisan pada media yang tidak ada rubriknya. Anda di Jogja kan banyak media, tapi tidak semua media menyediakan ruang untuk opini. Rata-rata ya NKR sejak dulu menyediakan ruang opini. Jadi yang pertama karakter media, pelajari rubrikasi, kolom atau isian media yang bersangkutan. Jadi Anda jangan hanya sekadar kirimkan, harus lihat karakternya. Bukan pola karakter di Kedaulatan Rakyat ya seperti itu. Tulisannya jarang yang bertele-tele panjang, pasti ringkas atau padat. Strategis juga begitu, reportase juga begitu, opini juga begitu, dibatasi. Pertama adalah karakter media, yang kedua adalah aktualitas. Jadi selain tulisan Anda harus yang aktual, yang aktualitas itu misalnya ekonomi pembangunan. Saya tidak tahu ya ekonomi pembangunan sekarang yang jadi apa ya, yang aktual apa sih ekonomi pembangunan Pak Suryana? Apa itu? Ekonomi pembangunan yang sekarang aktual apa ya? Nah itu yang EP Nikel mungkin Apa? yang Tesla. Sorry. Yang mobil Tesla itu perusahaan Tesla. Tesla. Apa yang kira-kira menjadi perhatian masyarakat ya? Jangan hanya perhatian orang ekonom saja, tapi yang untuk masyarakat apa ya kira-kira? Cari tema yang aktual. Apa ya yang aktual? Itu harus, bahkan kadang dosen aja yang ekonom apa ya yang sekarang kayaknya nggak ada tuh Pak. Padahal ya ada pasti ada bidang-bidang tertentu, bidang-bidang ya politik, agama, seni budaya atau apapun pasti ada yang aktual. Yang aktual itulah yang menjadi bahan, itu yang menjadi, yaitu caranya yaitu biasanya cari yang selama jadi pembicaraan. Kalau yang jadi pembicaraan kalau di media biasanya untuk headline, berita yang atas biasanya ada unsur permasalahannya, ada pro kontranya, ada yang melawan arus seperti itu. Cari
cari yang aktual, yang paling aktual, karena itu yang dicari oleh redaktor. Banyak tulisan yang bagus gak dimuat karena apa? Hanya bagus, ini bawahnya selain aktualitas ya berkualitas. Banyak tulisan berkualitas tapi nggak aktual, itu biasanya nggak dimuat. Cari yang aktual dan berkualitas. Tidak cukup kualitas itu ya, di sini kualitas dalam arti cara kepenulisannya, bagaimana ide yang bagus ditulis dengan cara yang bagus juga. Ada yang sering problem penulis pemula itu kan kadang idenya bagus tapi nulisnya nggak bagus. Membaca tulisan aja baru lihat pertama langsung nggak runtut, nggak sistematis. Kualitas di sini bisa menyangkut tata bahasa Indonesia. Ya biarpun Anda prodi misalnya ekonomi pembangunan, nulis pun tetap harus menggunakan tata bahasa Indonesia yang baku ya. Menggunakan tata bahasa yang baku, tidak seperti ketika Anda menulis di medsos dan sebagainya. Ya, apa itu tata bahasa Indonesia? Misalnya tentang keterbacaan. Ada beberapa problem kenapa tulisan tidak dimuat karena keterbacaan rendah. Kalimatnya panjang-panjang. Baca itu seperti mau pingsan karena nggak ada tanda bacanya. Panjang sekali, koma. Titiknya mana ini? Saya sering menyebut itu nulislah dengan kalimat yang padat, yang pendek-pendek. Panjang-panjang itu biasanya polanya pola kalimat apa ya istilahnya, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat itu apa? Anak kalimatnya banyak sekali, jadi panjang sekali dan itu biasanya membingungkan. Saya yakin tulisan yang kalimatnya panjang-panjang itu membingungkan. Mungkin yang nulis saja mungkin bingung, tidak hanya yang baca tapi yang nulis juga bingung mungkin. Kemudian yang lain mungkin nggak jelas juga antara SPK, subjek, predikat, objek dan keterangan seperti itu. Selain itu tidak sistematis yaitu karena mungkin tidak menggunakan outline ya. Yang pokok pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat itu tulisannya yang kadang mengulang-ulang, di awal sudah ditulis tidak nyambung, tidak adanya kohesi atau kesinambungan dari alinea pertama, kedua, ketiga dan keempat. Cara menguji tulisannya itu bagus enggak, sebenarnya Anda nulis baik enggak itu suruh teman membaca, paham enggak? Ya sudah. Kalau tulisan ya Anda mau selesai, untuk menguji baik itu teman suruh baca. Ini gimana? Paham enggak? Cara untuk menguji yang paling gampang. Orang yang mungkin tidak bidangnya membaca itu malah tidak memakai ejaan bahasa Indonesia yang benar, diksi pilihan kata yang tidak tepat, diksi atau pilihan kata ya. Abai tanda baca, tulisan yang berkualitas itu memang harus layak baca dan layak. Kalau tulisannya secara kualitas bagus, idenya bagus, dimuat itu dan sekali baca mengerti. Prinsip di media peta atau online seperti itu, sekali baca mengerti. Anda jarang membaca berita pasti ya sekali. Di media ya baik berita, reportase, opini atau apalagi atau deep news dan sebagainya ya prinsipnya sekali baca mengerti, sekali baca dan mengerti. Dan itu memang butuh proses, nggak bisa seketika. Tidak bisa misalnya Anda ikut diklat sekali ini langsung hanya selesai, nggak bisa saya kira. Kemudian tulisan opini tidak hanya membeberkan masalah sehingga memberi beban membaca, tapi kenapa? Karena ya itu tadi, tulislah sesuatu yang aktual, kemudian Anda coba rumuskan, kemudian Anda bahas, Anda revisi, dan selain itu juga diberi solusi bisa satu. Ini hanya teori, sebenarnya kalau tulisan itu mau dibeber juga banyak sekali, tapi saya sebenarnya lebih senang kalau nanti Anda ada dialog di sini, karena saya tidak tahu tingkat kemampuannya kan berbeda-beda. Ada yang sudah sering nulis, mungkin ada yang baru akan nulis, atau mungkin ada yang sudah nulis tapi nggak pernah dimuat, atau hanya nulis tapi untuk kepentingan jadi pokok obrolan tapi tidak
yang di sini ya paling penting ada kalau pola-pola yang saya ambil ini saya sering ngajari dokter guru besar. Jangan dikira loh di Jogja itu banyak yang guru besar dokter cara yang paling mudah sesungguhnya menurut saya Anda menulis. Pak, saya punya tulisan, coba Anda Bapak baca. Biasanya saya baca, saya bongkar, kemudian kadang saya editkan juga kalau tulisannya bagus. Ya saya udah berapa kali ngajar ya guru besar di Wadi beberapa ya, tidak perlu saya sebutkan. Dan kalau saya tahu kalau saya sebut Anda mesti tahu lah ini nama itu ya, dari atasan Anda, dari dosen Anda. Ada yang akhirnya nulis itu kemudian sampai sekarang masih nulis. Ada yang kalau ketemu nulis lagi, Pak, aduh saya sibuk ya penyelesaian S3 saya. Ada yang apa awalnya tidak bisa belajar terus, ada bisa malah saya kalau nggak nulis itu rasanya bagaimana ya. Ada yang kurang, ada yang gitu, ada yang sampai sekarang karena punya jabatan baru yang besar katanya, kok nggak nulis lagi Bu? Waduh Mas, aku wis ada. Kalau saya sebut beberapa orang Anda mesti tahu. Kalau saya sebutkan nggak enak. Kadang ojo ngomong jangan bilang-bilang loh Mas kalau saya mau guru jenengan nggak enak. Ya wes pokoknya nanti itu apa yang tahu saya sama jenengan saja dikirimkan mungkin. Ya biasanya tentang kesulitannya itu tulisannya terbiasa panjang biasanya kayak nulis makalah ya.